Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita tambahkan sedikit pasal yang baru, silakan tambahkan sedikit. Larangan berlebihan menggemari syair hingga memalingkannya dari ilmu dan Al-Quran. Nah, bab an-nahyu ay yakunal ghalib 'alal insani syi'r hatta yasuddahu anil ilmi wal Qur'an. Larangan terlalu berlebih-lebihan menyukai syair. Karena ada orang kalau berpuisi maka dia jadi puitis. Puitis ya Bu ya namanya. Ada orang yang dia menggemari syair maka dia menjadi orang yang Masya Allah ngomongnya selalu berakhiran dengan huruf I, dengan huruf O, atau dengan huruf A. Pokoknya kalau ngomong bersyair terus. Istrinya sampai berkata ini ahli romantisi gitu dan sebagainya. Jangan sampai menyukai syair berlebih-lebihan. Akibatnya apa? Ya suddahu anil ilmi wal Qur'an. Ia terhalangi dari ilmu yang lebih bermanfaat, lebih-lebih kesibukan terhadap Al-Qur'annya kurang. Saya buat contoh misalnya umat, ada sebagian orang menyukai syair-syair yang syair tersebut bahkan kadang disenandungkan untuk anaknya yang mau tidur, nasyid atau apa. Saya tidak sedang berbicara hukum nasyid. Seandainya nasyid ini dihukumi mubah saja dengan persyaratan-persyaratan yang tertentu, misalnya demikian, anggaplah hukumnya mubah. Enggak pantas orang itu lebih sibuk dengan nasyid dibandingkan dengan menghafal Al-Quran. Enggak pantas. Di mobilnya nasyid terus, mau tidur nasyid, sampai nama-nama munsyidnya orang yang bernasyid hafal dia. Oh kalau ini nasyidnya si fulan ini, saya mendengar ini tahun 98. La haula wala quwwata illa billah. Sampai hafal tahun-tahunnya. Itu memalingkan dari ilmu. Seandainya dia belajar ilmu, kemudian dia menyibukkan dengan menghafal Al-Quran, sudah hafal sejak dulu, barangkali demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, baca ummahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah, dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya?
Surah Asy-Syu'ara ayat 224 sampai 226. Ya, Allah katakan wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan penyair-penyair itu biasanya diikuti oleh orang-orang yang senang dengan kesesatan. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, tidakkah kamu melihat bahwa mereka itu mengembara ke lembah-lembah? Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka itu mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Begini, bukan biasanya penyair itu suka melancong. Kalau lihat sesuatu terus terinspirasi, ya begitu ya umumnya. Bikin syair, nyair lagi. Jalan dikit, lihat kerbau, bikin syair kerbau. Lihat gunung, bikin syair batu dan gunung. Begitu kerjanya penyair. Dan biasanya orang yang ikuti penyair ini biasanya nggak hafal Quran. Biasanya jarang baca Quran. Orang kalau sudah sibuk sama syair terus, itu biasanya buka Quran sehari paling-paling 2 ayat. Atau kadang-kadang cuma sejumat sekali, malam Jumat saja. Atau mungkin setahun sekali, bulan Ramadan, itu pun cuma 10 hari pertama. Ya begitu, makanya ini nasihat beliau, ini nggak boleh. Bukan tidak boleh bersyair. Rasulullah SAW bersabda, la ayyam tali'a jawfu rajulin qayhan hatta yuriyahu khairun min ayyam tali'a syi'ran. Sungguh dada seseorang dipenuhi dengan nanah yang berbau busuk dan menyesakkan paru-parunya lebih baik dibandingkan dadanya dipenuhi dengan apa? Syair-syair. Karena ada sampai orang itu mau mati bersyair. Kalau syairnya itu mengingatkan manusia tentang tauhid, berbeda. Syairnya syair picisan, Allahul musta'an. Itu kalau syair. Lalu bagaimana kalau itu nyanyian, lagu-lagu, musik-musik, mau mati minta seretelkan musik. Karena ketika pertama kali lahir diperdengarkan musik. Orang tuanya beranggapan biar cerdas, masih dalam perut dikasih musik. Musik apa itu namanya itu? Klasik atau apalah namanya demikian. Allahul musta'an. Mau meninggal dunianya minta disetelkan biola, gitar, kendang. Allahul musta'an. Su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Makanya nasihat beliau, hati-hati. Nah, adapun faedah daripada ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi dan penjelasan beliau tentang larangan terlalu sibuk dengan syair sehingga menghalangi dari ilmu dan Al-Quran ini diterangkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Sampai di sini semoga bermanfaat. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ustaz, apa keutamaan merutinkan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah? Apakah benar 2 ayat ini bisa menaungi kita di akhirat kelak? Menaungi dari panasnya matahari. Tentang keutamaan apa membaca 2 surat terakhir, saya katakan secara umum minimal keutamaannya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an. Bacalah olehmu Al-Qur'an. Maka ini umum, bukan hanya 2 terakhir dari surat Al-Baqarah, tapi seluruh ayat Al-Qur'an, hatta Al-Fatihah, sampai pun Al-Fatihah. Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un li sahibihi yaumil qiyamah. Bacalah Quran, karena Quran yang kamu baca di dunia nanti memberimu syafaat di yaumil qiyamah. Minimal itu. Tapi tentang 2 ayat terakhir itu kelak akan menaungi dari panasnya matahari di yaumil qiyamah, saya belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apa hukum mengiklankan suatu barang di sosmed apabila kita belum memiliki barang tersebut, seperti semacam marketer yang mengiklankan barang dan mendapatkan fee dari orang? Ada 2 keadaan ukhti. Keadaan yang pertama, kalau orang tersebut telah membuat kesepakatan kepada si pemilik barang. Saya mengetahui si fulan memiliki usaha menjual kitab misalnya. Lalu saya berkata kepadanya membuat perjanjian.
bila saya ikut mempromosikan, kemudian ada orang pesan kepada saya, lalu terjadi pembelian, kamu mau memberi saya fee berapa persen? Berarti kedudukannya sebagai apa ini, Bu? Kedudukannya sebagai apa namanya? Simsar, bahasa kita apa itu, Bu, ya? Hah? Calo atau apa namanya, Bu? Makelar. Kedudukannya sebagai makelar itu boleh, tapi telah membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan si pemilik barang. Fahim tum? Ini diperbolehkan. Jadi nanti si pemilik orang yang mau membeli barang tersebut berhubungan langsung kepada si pemilik barang. Kemudian pemilik barang mengirim, kita diberi sekian persen oleh si pemilik barang, itu diperbolehkan karena kita statusnya makelarnya, pekerjanya. Yang kedua, kalau permasalahannya adalah dia memesannya kepada kita, kepada saya. Lalu saya berkata kepada si pemilik barang, kamu kirimkan ke sana barangnya, nanti dia bayar kepada saya, harga barangnya misalnya 10 juta. Saya dari si pemilik barang tadi dapat 8 juta. Tapi caranya adalah dia pesan kepada saya, pesan ini barangnya sekian. Pokoknya totalnya 10 juta. Tayyib. Saya harus bayar kepada si fulan 8 juta. Barang belum saya beli. Si fulan disuruh ngirim dulu uang barangnya, sudah sampai barangnya, uangnya ditransfer kepada saya sebesar 10 juta. Baru saya transfer kepada si fulan 8 juta. Ini tidak diperbolehkan karena membeli barang yang bukan menjadi apa? Miliknya. Membeli barang yang bukan menjadi miliknya, enggak boleh. Yang boleh bagaimana? Orang pesan kepada saya dengan nilai 10 juta. Barangnya ada di A, si pembelinya B. Paham Ibu sampai sini? Saya ulang ya Bu ya. Barang milik si A, pembelinya B melalui saya. Nilainya sebesar 10 juta. Barang dari A itu kalau saya membeli 8 juta, maka saya kirim uang 8 juta dulu. Akhi, ini 8 juta kepada engkau. Tapi tolong setelah itu kamu kirim kepada si fulan. Kirim kepada si fulan sebesar barang pesanannya. Baru setelah itu si fulan mengirim uang kepada saya sebesar 10 juta. Enggak apa-apa, ini diperbolehkan. Fahim Don? Karena barang itu sudah menjadi kepemilikan. Karena kepemilikan enggak harus bertemu seketika itu. Bisa kepemilikan itu dengan kesepakatan melalui telepon dan semisal daripada itu. Itu termasuk di zaman sekarang termasuk qabid. Ini diperbolehkan yang demikian. Jadi dibedakan ya Om ya. Tentang yang tadi dipertanyakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz, apabila seorang wanita muslimah menikah dengan orang kafir dan pernikahan tersebut tidak berjalan selama 10 tahun dan memiliki anak, saudara memberi nasihat kalau pernikahan tersebut secara hukum Islam tidak sah. Tapi wanita tersebut menjawab, biarkan itu urusanku dengan Allah. Bagaimana pandangan secara syariat dan psikologinya terhadap keberlanjutan keluarga dan anaknya tersebut? Mohon solusinya Ustaz. Secara syariat, wanita muslimah dinikahi dengan laki-laki kafir itu walaupun dia tetap berada pada agamanya, kemudian si laki-laki berada pada agamanya, hukum pernikahannya tidak sah. Hukum pernikahannya tidak sah. Kalau dia karena tidak tahu, 10 tahun yang lalu dia menikah, sekarang baru kemudian dia tahu, dia wajib berpisah seketika itu. Tidak melanjutkan apa? Pernikahannya. Hukum pernikahannya, hukum anak-anaknya bukan anak hasil zina. Dikarenakan dia tidak mengetahui tentang hukum. Tidak mengetahui itu dilarang dalam syariat. Tapi wajib untuk dipisahkan sampai laki-lakinya masuk ke dalam agama Islam dan mengulang kembali pernikahannya. Nasab anaknya kepada siapa? Tetap kepada ayahnya. Bukan anak hasil perbuatan zina. Kedua, bila dia telah tegak hukum, tegak nasihat, ayat telah disampaikan, hadis telah disampaikan, perkataan para ulama telah diucapkan, kemudian dia tetap berkata, ini urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan adalah mendoakan agar dia diberi hidayah. Dan status pernikahannya haram. Perkumpulannya dengan suaminya adalah zina. Sebagaimana perzinahan tentang orang di luar nikah yang berbeda agama. Hukumnya haram karena pernikahannya tidak sah secara syariat. Tidak dibenarkan. Kalau seandainya telah dinasihati demikian, maka hendaknya diulangi nasihat lagi. Jangan kita bersikap kasar yang membuat dia akhirnya membenci Islam. Karena apa? Kemudaratan lebih besar. Kalau seandainya tadi dia itu menikah dengan laki-laki yang bukan mahramnya, hukum dosanya adalah hukum zina. Tapi kalau kita salah menjelaskan akhirnya dia membenci Islam, dia malah menjadi murtad.
Berarti kerusakannya lebih apa? Lebih besar. Berarti harus mencari strategi yang baik untuk tetap memberikan nasihat kepada orang tersebut. Orang yang mengatakan bahwa ini urusan saya dengan Allah, kamu jangan ikut campur. Ini bisa membuat orang tersebut murtad. Karena menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, mempermainkan hukumnya Allah, terancam dengan kekufuran. Batal keislamannya. Tapi mungkin karena ketidaktahuannya. Jadi jangan anti paksakan menasihati hari itu. Tunda, cari waktu yang lainnya, dinasihati lagi, didoakan agar dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Ana pernah mendengar hadis yang mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Apakah hadis tersebut sahih atau dhaif? Ini pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa kurban bagi yang mampu wajib. Dasar hukumnya adalah fasalli li rabbika wanhar. Kalimat perintah yang berbunyi tunaikanlah olehmu salat dan berkurbanlah. Tunaikanlah olehmu salat dan berkurbanlah. Al aslu fil amri, hukum asal kalimat perintah itu apa? Menandakan makna wajib. Sehingga sehingga dahulu para sahabat, sebagian mereka memandang orang yang mampu kemudian tidak berkurban itu pada dirinya ada sesuatu. Makanya sebagian ulama menghukumi kurban itu wajib bagi yang mampu. Jumhur ulama berpendapat kurban hukumnya apa? Sunnah. Mana buktinya sunnah? Beberapa sahabat kaya raya. Bahkan ada sahabat yang menjadi khalifah. Umar bin Khattab misalnya, beliau khalifah. Di tahun ketika beliau memerintah, beliau pernah tidak berkurban. Alasan beliau agar orang tahu bahwa kurban itu tidak apa? Tidak wajib. Di wallahu taala alam bisawab. Ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Jumhur berpendapat hukumnya sunnatun muakkadah. Nasihat. Mau dihukumi wajib, mau dihukumi sunnah. Kalau ibu-ibu punya uang, mbok ya kurban. Kurban. Ibu-ibu, bulan Dzulhijjah dengan bulan Syawal itu terpaut berapa bulan? Sehabis Syawal kan Dzulqa'dah, sahih? Habis Dzulqa'dah berarti cuman dikelangin 1 bulan. Anggaplah 2 bulan jaraknya. Biasanya orang di bulan Syawal dapat THR enggak, Bu? THR bisa 10 juta habis buat beli roti semprit. Mosok beli kambing yang harganya 3 juta nggak bisa. Paham maksudnya Ibu? Ini ada yang salah ini dalam menggunakan harta. Ya kalau begitu, kalau ibu-ibu dapat THR yang 10 juta tadi itu, mbok yo disisihkan 3 juta atau 5 juta beli kambing. Yang tadi itu yang 5 jutanya buat beli apem atau roti apa begitu, silahkan aja. Tapi yang lebih utama adalah apa tadi? Berkurban. Fahim tun? Baik, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah hukumnya menjual barang dengan dicicil akan tetapi beda harga? Maksudnya jika cicil 1 tahun sekian, 2 tahun sekian. Nah, ulama berbeda pendapat. Syekh Albani berpendapat kalau ada orang menjual satu barang dengan 2 harga itu masuk dalam bai'ul inah. Jual beli dengan 2 harga dilarang menurut beliau demikian. Ulama sebagian para fuqaha yang lainnya menjelaskan ini ada rinciannya. Yang dilarang itu 2 harga dalam 1 akad, itu yang enggak diperbolehkan. Misalnya atau merubah akad dan akhirnya merubah harga, ini enggak boleh. Tapi kalau seandainya orang berkata buku ini kalau cash 10.000, tapi kalau engkau bayar cicil 15.000, paham? Akhirnya dia memilih cicilan. Itu enggak apa-apa karena akadnya bukan 2. Akadnya kan 1. Buktinya apa? Buktinya si pembeli berkata saya membeli cicil. Berbeda kalau seandainya 2 harga itu pada satu akad, misalnya begini, ya udah saya beli buku ini. Cicilan 1 tahun 10.000. Cicilan 2 tahun 15.000. Lalu orang ini berkata ya udah saya pilih cicilan 1 tahun. Dicicil, di tengah-tengah mencicil dia berkata saya nggak sanggup, saya pindah yang kedua tahun aja. Walaupun lebih besar tapi cicilannya lebih kecil. Maksudnya totalnya lebih besar, cicilannya lebih kecil. Ibu beli rumah kredit. Paham? Targetnya 5 tahun.
bayar tiap bulan 10 juta. Tapi qadarullah nggak sanggup, diubah jadi 10 tahun. Kalau total awalnya misalnya sekian juta, 10 tahun menjadi lebih besar sekian juta. Cicilannya tapi lebih kecil, nggak 10 juta lagi, cuma 5 juta per bulan. Itu namanya merubah harga di tengah-tengah akad. Itu yang dilarang dalam Islam. Saya lebih condong kepada pendapat jumhur yang mengatakan boleh seseorang menuliskan harga buku cash sekian, cicil sekian. Lalu orang memilih saya beli cash. Lalu orang memilih saya membeli cicil. Itu lebih apa? Maaf. Itu pendapat yang saya pilih, pendapat jumhur yang mengatakan itu boleh. Tapi hati-hati, lebih baik gimana caranya, mau cash mau cicil sama, itu lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Abang Ustaz ingin bertanya bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang memiliki usaha dagang mengeluarkan zakat usahanya kepada orang tua, misal masing-masing 50% dan mereka termasuk golongan orang miskin. Nggak boleh orang tua diberi zakat oleh anaknya, karena orang tua berada di bawah tanggung jawab anak-anaknya. Yang diperbolehkan sedekah yang sunnah. Khairus sadaqatikum sadaqatikum li aqrabaikum. Sebaik-baik sedekah kalian sedekah yang dikeluarkan kepada kerabat kalian. Ini sedekah yang sunnah. Tapi kalau sedekah wajib, innamas sadaqatu lil fuqara, itu maksudnya wal masakin. Sedekah yang disebut dengan zakat itu diberikan kepada orang fakir, orang miskin dan seterusnya dari 8 asnaf. Itu diberikan kepada orang yang tidak berada di bawah tanggungannya. Jadi nggak boleh begini. Saya mau mengeluarkan zakat mal saya kepada istri saya, ya nggak boleh, wong istri saya di bawah tanggungan saya. Atau saya mau mengeluarkan zakat mal saya kepada ibu saya, ya nggak boleh, wong ibu saya di bawah pemeliharaan saya di masa tuanya. Fahim tunna? Sama seperti tadi itu zakat zakat perdagangannya. Ustaz, gimana kalau zakat penghasilan? Penghasilan maksudnya adalah profesi, tidak ada zakatnya. Kalau itu boleh diberikan kepada orang tuanya. Kalau itu nilainya nilai apa? Nilai sedekah yang sunnah. Ibu punya gaji tiap bulan 20 juta. Kemudian ibu memberi kepada ibunya cuman diberikan sebesar 250 ribu. Wah, ini bakhil banget kalau buat ibu sini. Mestinya kalau dia gajinya 20 juta, buat ibunya berapa? Buat ibunya berapa, Om? Ya minimal sepertiganya lah. Sepertiganya 20 juta berapa berarti? Berapa juta, Om? Aywa. Ya minimal demikian, ya minimal ya 6 jutaan itu yang dia berikan kepada ibunya. Jangan bakal-bakal dia berikan kepada ibunya segitu, ya itu enggak apa-apa. Karena memang bukan zakat, tapi sedekah yang nilainya sunnah. Tambahan, istrinya enggak boleh menggerutu. Suaminya gajinya 20 juta, buat ibunya 6 juta. Bahkan kalau suaminya memberikan 10 juta kepada ibunya, jangan dihalangi. Suaminya ingin membuka pintu surga dan keberkahan dalam rumah tangganya, jangan dihalangi. Kalau kemudian istrinya mengatakan, ya kita belum punya rumah, enggak apa-apa, enggak punya rumah enggak apa-apa. Yang penting kan istrinya diberikan tempat tinggal, sewa. Kita belum punya mobil, enggak apa-apa, ngontel enggak apa-apa. Enggak harus punya mobil, enggak masalah. Wah deh, ya sekali-kali mau makan enak, masa 10 juta enggak cukup buat makan enak? Ini namanya orang yang tamak dengan dunia. Nasihat buat para istri, beri wasiat beri kesemangat suaminya untuk rajin sedekah kepada siapa? Orang tuanya, sedekah yang sunnah. Naam, wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.